Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syariatin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keamanan, ketentraman di sekitar kita yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat berita di beberapa waktu kemarin dan juga waktu sekarang ini, ada beberapa kondisi sosial ekonomi yang mungkin berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang tenang, aman, tenteram, yang dipicu oleh kesenjangan sosial, yang dipicu oleh beberapa kesenjangan ekonomi yang lainnya. Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim dengan kondisi yang seperti ini? Hadirin rahimakumullah, yang pertama, sebagaimana tadi di iftitah kita sampaikan, ketika seseorang menghadapi hal-hal yang bersifat sulit dalam kehidupan dunia, terutama kesulitan ekonomi, kita diminta untuk kemudian mengingat bagaimanakah perintah Allah di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Allah menjadikan bumi ini mudah bagi kita. Walladzi ja'alakumul arda dalulan. Dalam ayat ke-15 ini Allah menjadikan dunia ini dalulan, mudah, syahlan bagi kita, bagi orang-orang yang mau bergerak, mau obah kalau bahasa Jawanya. Famsu fi manakibiha, maka bergeraklah, maka obahlah, maka jelajahilah dunia yang mudah ini dan berkelanalah ke segala penjurunya dan pelosoknya untuk kemudian mendapatkan rezeki. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur, dan kemudian kita diminta mengambil makan dari hasil rezeki itu dan kemudian bersyukur atas apa yang didapatkannya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah mendapatkan rezeki, ketika kita sudah mendapatkan apa yang patut kita syukuri, selayaknya kemudian kita ingat untuk hidup sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah. An Syahli bin Sya'id Asy-Sya'di radhiyallahu anhu, dari Syahl bin Sya'ad Asy-Sya'di radhiyallahu anhu, ada cerita dari Asy-Syahli ini menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta nasihat. Ya Rasulullah, dullani amalin illa amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, dullani, amalan yang dicintai Allah dan juga amalan yang dicintai nas, manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam kehidupan dunia ini, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah kepada sesama manusia, engkau akan dicintai oleh sesama manusia. Hadis hasan. Ridhokumullah, ishad yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW
dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sifat zuhud, yang berarti adalah dalam kitab Madarij As-Shalihin, zuhud mananya adalah az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah taraktu, meninggalkan yang tidak bermanfaat, an-nafi'an fil akhirah, yang fa'u fil akhirah, yang tidak bermanfaat, ingkang boten wonten manfaatipun wonten ing akhirat. Sehingga dalam amal kita, bahkan dalam pencarian kehidupan kita di dunia, ada pertanyaan, apakah ini ada manfaatnya bagiku di akhirat atau tidak? Az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Semoga kita bisa menjadikan ini pola kehidupan kita, karena dengan zuhud ini mengambil sesuatu yang bermanfaat di akhirat, insya Allah kita akan yuhibba, dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Dalam kitab lain, Jami' al-Ulum wa al-Hikam ad-Darani menjelaskan bahwa zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang mungkin dapat melalaikan seseorang dari mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan-kesenangan kita, kegemaran-kegemaran kita, bahkan aktivitas-aktivitas kita, sehingga itu melalaikan kita sholat, melalaikan kita beribadah, sampai lupa sholat 5 waktu, bangun kesiangan dan sebagainya. Maka itu bukan perilaku zuhud. Tinggalkanlah perilaku-perilaku yang bisa melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah. Yang lainnya adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah orang yang sangat lomo, asy-syahid. Dalam salah satu hadis rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang tidak suka berbagi kepada tetangganya, kepada manusia yang lainnya, kepada saudaranya, ba'id, jauh dari Allah. Ba'id dan minal jannah, jauh juga dari neraka, jauh juga dari surga. Ba'id dan minan nas, dan jauh juga dari orang-orang sekitarnya. Tapi qarib minan nar, dekat dengan nar. Tapi orang yang lomo, asy-syahid, as-sahih qaribun minallah, orang yang lomo, orang yang gampang bersedekah, gampang berbagi, peduli kepada sekitarnya, tetangga dan saudaranya, qarib minallah, dekat kepada Allah, qarib minal jannah, dekat dengan surga, qarib minan nas, dekat dengan manusia, dan juga ba'id minan nar, jauh dari neraka. Al-bakhilu syahid, orang yang pelit, tapi kemudian orang yang tidak tahu ilmu, orang yang bodoh tapi syahid, tapi lomo, mudah berbagi, gampang bersedekah, habba ilallah azza wa jalla, lebih disukai Allah daripada orang yang berilmu tapi kemudian pelit terhadap lingkungannya dan sekitarnya. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin rezeki orang lain-lain, Rasulullah juga mencontohkan kita untuk peduli kepada saudaranya, peduli kepada lingkungannya. Bagaimanakah rambu-rambu ketika kita peduli kepada lingkungannya, kepada sekitarnya? Dalam salah satu hadis rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, diriwayatkan banyak sekali hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu man nafasya 'anil mu'minin kurbatan min kurbatid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbatin fi yaumil qiyamah. Siapa yang nafasya, meringankan saudaranya, tetangganya yang sedang kesulitan, maka nafasallahu fid dunya wal akhirah, akan diringankan kerepotannya di dunia dan juga di akhirat. Wa man yasyara 'alal mu'syirin yasarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yasyara,
memberikan kemudahan bagi tetangganya, bagi saudaranya, maka yassarallahu fid dunya wal akhirah, akan dimudahkan baginya di dunia dan juga di akhirat. Ketika kita meringankan nafasya, ketika kita memudahkan yasyara, menolong, tapi kemudian ada rambu-rambu, Rasulullah mengajarkan bagi kita bagus sekali, yaitu man syatara 'alil musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup kelemahan informasi, kelemahan-kelemahan saudaranya yang lain, kekurangan-kekurangan saudara yang lain, maka ditutup pula lah kelemahan-kelemahannya di dunia wal akhirah. Ketika kita meringankan, ketika kita menolong, ketika kita memberikan kemudahan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada yang lainnya, maka sejatinya kita menutupi, jangan sampai disebarluaskan kepada yang lainnya. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan rezeki, kemudahan yang lain-lainnya, untuk kemudian beramal, bisa peduli kepada saudara-saudara yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu min tilawati innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ja'al hadan baladan amina. Allahumma ja'al fi hadhil qaryah qaryatal amina ya Allah. Allahumma la tada' lana ya Allah dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la da'inan illa qadaitah wa la maridun illa syafaitah wa la maridun illa syafaitah wa la hajatan min hawadid dunya wal akhirah ya shalihan illa qadaitah ya Allah. Allahumma aslih lana ya Allah dinana ladhi wa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana ya Allah akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma aslih lana ya Allah dunyana fiha ma'asilana. Allahumma arzuqna ya Allah fi hadhil jamaah. Allahumma arzuqna ya Allah fi hadhil jamaah katsiran ya Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.